Hai, teman-teman. Yuk, ikuti kisah seru dongeng legendaris dari negeri kita. Kisah Roro Jonggrang. Pendahuluan, dua kerajaan yang berseteru. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdirilah dua kerajaan besar yang sama-sama makmur, namun saling memendam dendam. Di sebelah utara, berdiri kerajaan Pengging, dengan rajanya yang gagah perkasa bernama Prabu Damarmoyo. Ia terkenal sebagai penguasa bijak, tetapi memiliki seorang putra yang ambisius dan berjiwa petualang, bernama Raden Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah ksatria yang kuat, sakti, dan ahli dalam strategi perang. Sayangnya, ia memiliki sifat keras kepala dan selalu ingin menguasai wilayah baru. Di sebelah selatan, terletak kerajaan Boko, yang dipimpin oleh Prabu Boko, raja berperawakan besar dan berwajah garang. Prabu Boko terkenal memiliki kekuatan luar biasa, namun sayangnya, sifatnya angkuh dan mudah tersulut amarah. Ia lebih suka menggunakan kekerasan daripada diplomasi. Prabu Boko memiliki seorang putri yang kecantikannya tersohor hingga ke kerajaan-kerajaan jauh. Putri Roro Jonggrang. Wajahnya bagai rembulan purnama, kulitnya seputih melati, dan tutur katanya sehalus sutra. Banyak pangeran dari negeri-negeri jauh yang mencoba meminangnya, namun belum satu pun yang berhasil merebut hatinya. Perselisihan antara kerajaan Pengging dan kerajaan Boko telah berlangsung lama. Perbatasan wilayah sering menjadi sumber pertikaian, diwarnai perebutan kekuasaan dan saling serang. Hingga pada suatu hari, pertempuran besar pun tak terelakkan. Pertempuran besar. Raden Bandung Bondowoso memimpin pasukan Pengging untuk menyerang kerajaan Boko. Prabu Damarmoyo awalnya mencoba menghindari perang, tetapi Bandung Bondowoso melihat kesempatan emas untuk memperluas kekuasaan. Dengan restu ayahnya, ia membawa pasukan terbaik, terdiri dari prajurit pilihan dan sejumlah hulu balang sakti. Pertempuran pecah di padang luas dekat perbatasan. Prabu Boko, yang terkenal garang, turun langsung ke medan perang. Pedang besarnya menebas tanpa ampun, membuat banyak prajurit Pengging gentar. Namun Bandung Bondowoso tidak gentar. Dengan kesaktiannya, ia mengeluarkan pusaka berupa tombak berenergi gaib. Pertarungan 1 lawan 1 antara Bandung Bondowoso dan Prabu Boko berlangsung sengit. Dentingan senjata dan ledakan tenaga dalam membuat tanah bergetar. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Boko. Sang raja raksasa itu tumbang, dan kerajaan Boko jatuh ke tangan Pengging. Kabar kematian Prabu Boko menyebar cepat, membuat rakyat berduka. Roro Jonggrang, yang selama ini tinggal di istana, merasakan kesedihan mendalam sekaligus kemarahannya membara terhadap penakluk ayahnya. Pertemuan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Setelah perang usai, Bandung Bondowoso memasuki istana Boko. Ia terpesona oleh kemegahan bangunan batu yang berdiri di tengah taman luas. Di sanalah ia pertama kali melihat Roro Jonggrang. Sang putri sedang duduk di balairung, mengenakan kebaya halus berwarna putih dengan sanggul dihiasi bunga kenanga. Cahaya sore yang masuk melalui jendela membuat wajahnya semakin bercahaya. Bandung Bondowoso, yang terkenal keras hati di medan perang, tiba-tiba merasakan kelembutan yang belum pernah ia alami. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapakah gerangan gadis jelita ini? Tanya Bandung kepada salah satu pengawal. Itulah Roro Jonggrang, putri Prabu Boko, jawab pengawal itu. Tanpa ragu, Bandung Bondowoso mendekat. Ia memberi salam dan menyampaikan niatnya. Putri Roro Jonggrang, aku adalah Bandung Bondowoso, Panglima Perang Pengging. Ayahandamu telah gugur dalam pertempuran, dan kini aku menjadi penguasa di istana ini. Aku ingin mempersuntingmu menjadi permaisuriku. Roro Jonggrang terperanjat.
Hatinya dipenuhi kebencian terhadap orang yang telah membunuh ayahnya. Namun ia menyadari bahwa menolak secara langsung dapat membahayakan nyawanya dan rakyat yang tersisa. Maka ia menyusun rencana licik untuk menolak secara halus. Syarat mustahil. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, Roro Jonggrang berkata, "Tuanku Bandung Bondowoso, aku bersedia menjadi permaisuri, tetapi aku punya satu syarat." "Apapun syaratmu, akan kupenuhi," jawab Bandung penuh keyakinan. "Aku ingin kau membangunkan 1000 candi untukku dalam semalam, sebelum fajar menyingsing," kata Roro Jonggrang dengan senyum samar. Bandung Bondowoso terkejut, tetapi bukan karena merasa mustahil. Sebagai ksatria sakti, ia memiliki ilmu gaib dan mampu memanggil pasukan jin untuk membantunya. "Baik, putri. Syaratmu akan kupenuhi," jawabnya mantap. Dalam hati, Roro Jonggrang tersenyum puas. Ia yakin tidak ada manusia yang mampu membangun 1000 candi hanya dalam satu malam. Ia percaya Bandung Bondowoso akan gagal. Pekerjaan ajaib. Malam pun tiba. Bandung Bondowoso pergi ke sebuah bukit dan duduk bersila. Ia memejamkan mata, merapal mantra, dan memanggil pasukan jin yang setia kepadanya. Dalam sekejap, ratusan jin muncul dari kegelapan malam, membawa batu-batu besar dari gunung, pasir dari sungai, dan air dari mata air keramat. "Bangunlah candi-candi ini," perintah Bandung. Pasukan jin bekerja dengan cepat. Batu-batu disusun, ukiran-ukiran diukir dengan sempurna, dan setiap candi dibangun dalam hitungan menit. Satu demi satu candi berdiri megah di tengah padang. Angin malam berdesir, membawa suara dentingan batu yang berpadu dengan mantra-mantra gaib. Menjelang tengah malam, sudah hampir 900 candi berdiri. Bandung Bondowoso yakin sebelum fajar, ia akan menyelesaikan seluruh 1000 candi. Rencana licik Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mulai merasa khawatir. Ia tidak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar memiliki kesaktian untuk menyelesaikan tugas mustahil itu. Jika ia berhasil, ia akan terpaksa menikah dengan pembunuh ayahnya. Maka ia memanggil dayang-dayangnya dan berkata, "Dengar, kita harus menggagalkan pekerjaannya. Kumpulkan jerami, nyalakan api di timur, dan tabuh lesung serta kentongan. Sebarkan aroma bunga dan bawa unggas-unggas keluar kandang." Dayang-dayang segera melaksanakan perintah itu. Api jerami menyala, langit memerah seolah fajar telah datang. Suara lesung dan kokok ayam menggema di udara. Kemarahan Bandung Bondowoso. Para jin yang membantu Bandung Bondowoso melihat tanda-tanda fajar. Mereka panik, karena menurut perjanjian dengan alam gaib, mereka tidak boleh bekerja setelah ayam berkokok. Dalam sekejap, mereka menghilang kembali ke dunia mereka, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bandung Bondowoso kebingungan. Ia menghitung jumlah candi yang telah berdiri, hanya 999. Satu candi lagi, dan ia akan memenuhi syarat. Namun kini mustahil baginya melanjutkan pekerjaan tanpa bantuan jin. Saat ia mengetahui bahwa semua ini adalah tipu daya Roro Jonggrang, amarahnya meledak. "Roro Jonggrang, kau telah menipuku," teriaknya. Kutukan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang mencoba bersikap tenang. "Aku tidak menipumu, tuanku. Bukankah fajar telah tiba? Kau hanya kurang cepat," jawabnya dengan nada dingin. Mendengar itu, Bandung Bondowoso semakin murka. Ia merapal mantra dan mengutuk sang putri. "Kalau begitu, Roro Jonggrang, lengkapi sendiri 1000 candimu. Jadilah kau candi yang terakhir." Sekejap kemudian, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu.
Wajahnya tetap cantik, namun membatu untuk selamanya. Candi itu berdiri di antara candi-candi lainnya, yang kini dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang di Kompleks Candi Prambanan. Akhir kisah. Rakyat Jawa kemudian mengenang peristiwa ini sebagai asal-usul terbentuknya 1000 candi di Prambanan. Meskipun jumlahnya sebenarnya kurang satu, mereka tetap menyebutnya 1000 candi. Kisah Roro Jonggrang menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, mengajarkan bahwa tipu daya dan kebohongan dapat berbalik menjadi bumerang, namun juga memperlihatkan betapa kuatnya tekad seorang putri untuk mempertahankan kehormatan dan membalas dendam atas keluarganya. Hingga kini, Candi Prambanan berdiri megah, dan di salah satu candi terdapat arca yang dipercaya sebagai perwujudan Roro Jonggrang yang membatu.